Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Azizah dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulung Agung. Saya sebagai mahasiswi peserta PPL gelombang 3 tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan PPL saya yang berjudul Peranan Kelompok Tani dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Tanggul Welahan, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulung Agung. Yang menjadi dasar pemikiran saya adalah Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Pertanian merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola hidupnya. Sebagai seorang petani, tentu sangat penting untuk terus mengembangkan pembangunan pertanian agar mendapatkan hasil yang melimpah. Desa Tanggul Welahan, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulung Agung merupakan salah satu desa yang mempunyai potensi desa pertanian. Tersedianya lahan yang sangat luas biasanya digunakan sebagai lahan pertanian, terutama pertanian padi, sehingga penduduk di desa Tanggul Welahan kebanyakan pekerjaannya yaitu sebagai petani. Oleh sebab itu, maka terbentuklah kelompok tani yang dapat membantu mengelola usaha tani yang dilakukan oleh para petani. Terdapat beberapa kelompok tani di Desa Tanggul Welahan, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulung Agung ini. Salah satunya yaitu kelompok tani Sri Tani Makmur. Kelompok tani berperan dalam kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada jenis usaha atau unsur-unsur subsistem agribisnis seperti pengadaan sarana produksi, pemasaran, dan sebagainya. Adanya kelompok tani bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar petani di dalam lingkungan organisasi kelompok tani ataupun pihak lain di luar kelompok tani. Dengan kerjasama yang dibentuk, diharapkan kelompok tani bisa lebih efisien serta lebih mampu menghadapi tantangan, hambatan, gangguan, ataupun ancaman dalam usaha tani. Kelompok tani berfungsi sebagai kelas belajar atau wadah untuk belajar para anggota untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai wahana kerjasama atau memperkuat kerjasama baik antar petani maupun dengan anggota kelompok. Kelompok tani juga berfungsi sebagai unit produksi. Kelompok tani dapat menjalankan tugas dan kewajibannya antara lain mengkoordinasikan kegiatan gotong royong untuk pengolahan lahan anggota kelompok tani secara bergantian, mengkoordinasikan penjualan hasil produksi, dan melakukan hubungan dengan pihak penyuluh maupun dinas pertanian. Dengan adanya kelompok tani, para petani dapat bekerja sama dalam pemecahan masalah. Untuk selanjutnya yaitu profil lembaga. Lembaga yang saya tempati untuk praktik pengalaman lapangan atau PPL ini yaitu Kelompok Tani Sri Tani Makmur. Kelompok Tani Sri Tani Makmur didirikan pada tanggal 4 April tahun 1985. Kelompok tani ini beralamat di RT 4 RW 2 Dusun Welahan, Desa Tanggul Welahan, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulung Agung. Tujuan dari kelompok tani Sri Tani Makmur adalah memaksimalkan potensi lahan pertanian untuk mencapai IP 300 atau bisa menanam dan panen padi 3 kali dalam setahun walaupun pada musim kemarau panjang. Kelompok tani ini memiliki visi mensejahterakan petani dan memiliki misi meningkatkan dan mewujudkan tercapainya swasembada beras pangan nasional atau P2BN. Selanjutnya, batas desa Tanggul Welahan. Di sebelah utara yaitu Desa Tanggul Kundung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulung Agung. Di sebelah selatan yaitu Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulung Agung.
Di sebelah barat yaitu Desa Tanggul Turus, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulung Agung. Di sebelah timur yaitu Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulung Agung. Untuk berikutnya yaitu permasalahan di lapangan. Masalah yang dihadapi di lapangan yaitu terbatasnya pupuk bersubsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Semenjak adanya COVID-19, rekomendasi pupuk bersubsidi dari pemerintah menurun, tidak seperti tahun sebelumnya. Dan di bulan September kemarin, jumlah pupuk yang diberikan oleh pemerintah juga tetap tidak banyak atau terbatas, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan petani. Dampaknya yaitu tanaman menjadi kurang atau bahkan tidak subur, sehingga hasil panen menurun. Hal tersebut memiliki dampak terhadap pendapatan yang diperoleh oleh para petani dan dapat menghambat pengembangan usaha tani, sehingga perekonomian yang dihadapi petani menjadi sulit. Adanya permasalahan tersebut membuat para petani kebingungan untuk mencari pupuk ke tempat lain. Tapi di pasaran atau tempat yang menjual pupuk secara bebas terdapat pupuk yang bisa dikatakan KW. Kenapa bisa dikatakan KW? Karena pupuk tersebut hanya memiliki nama yang mirip dengan pupuk bersubsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kalau kita tidak teliti untuk membaca atau mengamati pupuk tersebut, kita bisa terkecoh. Padahal itu bukan pupuk asli yang biasa dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan yang telah saya sebutkan tadi, kelompok Tani Sri Tani Makmur menerapkan kartu tani kepada para petani untuk pembelian pupuk, agar pupuk yang tersedia terdistribusi dengan merata. Namun, untuk mendapatkan kartu tani tersebut, masyarakat atau petani harus mendaftar dahulu pada sebelum waktu pembagian pupuk. Dan masyarakat yang tidak mendaftar maka tidak mendapatkan kartu tani. Masyarakat yang telah memiliki kartu tani ini lebih didahulukan karena jumlahnya atau datanya sudah tercatat. Dan jika kartu tani ini dirasa masih kurang membantu dalam memecahkan masalah terbatasnya pupuk ini, maka dilakukan musyawarah dan sosialisasi antar anggota dan masyarakat agar masalah-masalah yang terjadi dalam usaha tani, salah satunya tentang terbatasnya jumlah pupuk ini, dapat teratasi dengan baik. Sekian penyampaian dari laporan hasil praktik pengalaman lapangan saya. Semoga dapat memberikan manfaat, dan saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.